untuk supaya Bali United memenangkan pertandingan lawan Persela Lamongan. Iya. Oke, berapa uang waktu itu? Dia dijanjikan 40 juta. 40 juta Iya. untuk perangkat pertandingan. Iya. Dan itu sepengetahuan Anda memang diberikan. Jadi bukan rahasia umum lagi kalau memang di Bali itu segitu. Uang yang akan imbalan kalau apabila Bali menang. Dan itu sering? Ya setiap pertandingan Bali pasti dikasih. Setiap pertandingan yang Setiap melibatkan pertandingan Bali Bali United? United itu pasti dapat perangkat wasitnya dapat. Pasti dapat? Pasti dapat kalau menang. 40 juta itu? Iya. Rata-rata. Iya. Dan biasanya itu transaksi itu diberikan lewat siapa? Apakah YT langsung ke perangkat pertandingan atau ada orang di tengah-tengah lagi? Jadi yang memberikan itu ada namanya Dani. Itu yang memberikan. Oke. Iya. Ini fungsinya jadi apa nih? Lebih ke runner begitu? Runner lah seperti itu. Runner. Itu sudah jadi rahasia umum tuh? Ya semua wasit udah tahu dia. Selalu setiap kali pertandingan Bali ini dia yang bertugas orang? Iya. Oke. Tapi yang Anda ketahui di Bali United Persela Lamongan 40 juta. Uangnya diberikan setelah pertandingan juga? Setelah pertandingan. Yang Pasti pertandingan itu kejadian gol-golnya, gol-gol kontroversial semua. apakah memang sepengetahuan Anda permainan itu diatur? Ya pasti diatur sama wasit. Ya keputusannya kan golnya itu berbau pelanggaran. Anda menjawabnya yakin sekali pasti diatur. Pasti diatur. Itu karena Anda tahu sendiri bahwa memang ada yang berbicara atau ada pengakuan? Atau Anda bisa yakin indikasinya? Saya bisa lihat dan ada juga. Apakah sesama perangkat pertandingan? Ya perangkat pertandingan itu yang berbicara. Berbicara, apa Iya. yang dia bilang? Apa yang Anda dengar dia katakan? Ya pertandingannya bahwa ada dapat dari Persija. Jadi Persija yang mengeluarkan uang. Iya. Jumlahnya berapa? Biasanya sih sekitar 20, cuman pada saat itu kan kita nggak tahu dapat berapa. Untuk pertandingan final masa 20 juta saja? Ya makanya saya kurang tahu itu. Oke. Tapi yang biasanya berarti memang beberapa kali sepengetahuan Anda itu juga dilakukan? Iya, biasa. Dan itu tarifnya 20 juta? Iya. Kalau klub Persija ini siapa yang biasanya lewat mana kalau main pengaturan pertandingan? Lewat tangan siapa? Ini biasa tangannya melalui LO-nya. LO. LO. Yang mengatur dari Persijanya, apakah misalnya ada exco tertentu atau lewat apakah komite wasit atau lewat orang-orang petinggi PSSI, lewat mana? Kalau Persija itu biasanya mantan exco ya. Mantan exco. Mantan exco PSSI. Inisialnya? F. F. Wasit-wasit ini atau perangkat pertandingan ini, mereka ada backingannya kan biasanya? Kalau dibilang backingan enggak, cuman kalau wasit ini kan kalau memang tidak mau nurut, dia penugasannya pasti sedikit. Kalau nurut pasti banyak. Nurut tuh artinya Ya nurut perintah. kalau diminta kalahin atau menangin klub harus mau, harus Ya harus nurut. mau. Kalau nggak nurut ya nggak tugas. Kalau nggak tugas berarti nggak Nggak dapat uang. Iya, Jadi susah begitu ya. Kalau mau dipekerjakan terus harus mau nurut. harus menurut. Dan nurut ini nurutnya sama. Sama petinggi-petinggi PSSI ini. Nah, petinggi PSSI siapa aja nih yang megang wasit nih? Ya, termasuk IB. IB ini exco PSSI, Ya, exco PSSI IB. Ini yang megang wasit. Ya, Oke, terus siapa lagi? JR. JR. Ya, Oke. itu aja yang sekarang karena JR itu komite wasit, wakil komite wasit. Jadi itu petinggi PSSI yang memang punya pegangan wasit-wasit. Dan biasanya jadi setiap perintah itu lewat mereka. Iya. Lewat mereka. Itu biasanya wasitnya ada berapa tuh yang di bawah mereka? Di bawah petinggi-petinggi ini. Katakanlah tadi Anda sebutkan exco IB. Itu dia megang wasit berapa? Hampir semuanya ya. Hampir semua wasit. Dia harus nurut.
Hampir semua wasit. Hampir semua wasit. Jadi tidak akan ada yang berani kalau diperintah harus mau? Tidak ada yang berani. Kenapa? Ya takut kalau nggak nurut, nggak tugas. Anda tahu ada kejadian teman Anda seperti itu, tidak nurut kemudian? Iya, pokoknya yang tidak nurut pasti nggak tugas. Dia bisa mempengaruhi penugasan lewat komite wasit, begitu? Iya. Jadi jalurnya ke situ? Iya. IB dan JR tadi Anda katakan? Iya. Kalau JR berapa pegangan wasitnya? JR, dia melalui NK sekarang. Melalui NK? Iya. Kalau menghukum wasit melalui NK dia. Dan NK ini yang mengatur? Iya. Termasuk itu mengatur siapa yang pegang pertandingan mana, dan kalau memang tidak nurut, tidak akan dikasih tugas dan sebagainya itu? Iya, betul. Jadi 3 ini ya? IB, JR, NK? Iya. Itu yang paling ditakuti oleh wasit? Iya. Kalau tidak nurut, tidak akan dapat jadwal? Iya, betul. Wasit di Liga 1. Oke, itu petinggi. Saya ingin tanya, sepengetahuan Anda, kalau ada tidak pegangan tertentu dari petinggi atau mantan petinggi yang memang khusus megang klub-klub? Jadi ini klubnya siapa, ini klubnya siapa, dan apa yang biasanya dilakukan? Kalau saya tahu sekarang itu mantan sekjen ya. Inisial AK itu pegang Persita dia. Mantan sekjen PSSI, Iya. inisial AK, pegang Persita. Iya. Jadi apa yang dia lakukan? Ya, dia minta tolong ke wasit untuk membantu Persita. Kasih uangnya juga lewat AK? Iya. Ini Anda ketahui karena perangkat pertandingan atau wasit itu yang menyampaikan? Iya. Berapa biasanya transaksinya kalau Persita? Persita itu 10 juta dia. 10 juta. Dari AK nih? Iya. Pakai operator lagi atau AK langsung? AK langsung. AK langsung. Dan memang selalu tadi Anda katakan uang itu di belakang. Di belakang Ya, pertandingan. sesudah pertandingan. Sesudah pertandingan. Selalu cash. Ya, cash. Tidak pernah ada yang transfer. Tidak ada. Karena takut. Takut. Kalau cash itu biasanya diberikannya di Bertemu di mana gitu. Ada yang bisa Anda ceritakan spesifik pertemuan itu ketika lagi di daerah-daerah mana biasanya? Dicari tempat-tempat yang seperti apa? Berapa lama setelah pertandingan? Ya, kalau wasit-wasit daerah biasanya datang ke Jakarta dulu dia. Dipanggil dulu ke Jakarta? Baru ketemu. Oke, baru dikasih. Iya. Jadi tidak diberikannya di tempat di mana pertandingan, begitu selesai baru? Tidak selesai pertandingan baru dikasih. Selang berapa lama? Ya bisa sehari setelah pertandingan atau 2 hari pertandingan bisa. Tidak pernah ada yang ini ya, sepengetahuan Anda selalu sesuai janji? Itu nilainya disepakati di awal sebelum pertandingan apa? Iya. Sudah sama-sama tahu? Sebelum. Sebelum? Udah deal di awal? Iya. Jumlahnya segini, akan dikasih kapan? Iya. Eksekusinya bagaimana, teknik-tekniknya supaya bisa menang atau kalah bagaimana, itu diserahkan ke perangkat pertandingan? Perangkat pertandingan. Yang penting di awal, sebelum pertandingan bertemu, deal harga, siapa yang harus dimenangkan, baru setelah pertandingan, uang dikasih. Iya. Kami menghubungi sejumlah orang yang inisialnya disebut oleh perangkat pertandingan tadi. Sebagian menolak memberikan keterangan, sebagian yang lain bersedia untuk menyampaikan tanggapan, dan berikut tanggapan mereka. Ini adalah tanggapan inisial AK, inisial YT, adik dari PT, Exco PSSI yang dihubungi oleh tim Mata Najwa. Baik, kemudian ini adalah tanggapan dari AK yang disebut sebagai mantan sekjen PSSI terkait dengan Persita. Kita lihat yang tanggapan AK. Baik. Ya, ini tanggapannya.
Dan kami menghubungi Yudi Nur Cahya, wasit yang tadi namanya disebut eksplisit oleh perangkat pertandingan yang kami tutupi identitasnya. Kita dengarkan tanggapan Yudi Nur Cahya. Terkait dengan kejanggalan di laga Persita versus Kalteng Putra, Pak. Itu kan ada berita bahwa di situ dalam daftar itu kan wasitnya itu Pak Yudi Nur Cahyo. Iya, Tapi saat iya. di hari H saat pertandingan itu malah wasitnya bukan Bapak, tapi Oh iya, ya iya, itu iya. gimana Pak konfirmasinya Pak? Bagaimana? Sebenarnya bukan pada saat hari H sih, Mbak. Itu pertandingan kalau tidak salah hari Senin apa hari Selasa gitu ya. Jadi 2 hari sebelum memang ada perubahan itu. Saya dapat informasinya itu dari Mr. Nagi. Mister siapa? Perubahan Mr. Nagi. Mister Nagi itu siapa Pak? Nagi direktur wasit yang dari Jepang. Oke. Terus? Karena sebelumnya saya memimpin pertandingan Persita lawan Semen Padang gitu. Karena sudah sebelumnya ada histori dengan Persita, jadi cari yang wasitnya yang benar-benar belum pernah memimpin kedua-duanya. Gitu aja sih alasannya. Iya. Nah, tapi itu nama Bapak itu masih tercantum di dalam lembaran itu gimana Pak ya? Itu dia kurang tahu. Saya juga taunya dari teman-teman. Kenapa namanya masih Yudi? Saya tanya sama teman yang tugas, itu koordinasi pengurus pertandingan katanya yang kurang tahu sih Mbak kalau pastinya seperti apa gitu. Kalau yang informasi yang saya terima gitu 2 hari menjelang pertandingan, saya dapat informasi di perubahan dikarenakan alasannya karena saya sudah sebelumnya memimpin Persita gitu. Jadi cari wasit-wasit yang benar nih, belum pernah memimpin kedua tim itu. Ya, dan terkait dugaan menerima uang senilai 10 juta dan 50 juta, Yudi Nur Cahya membantah telah menerima uang untuk mengatur pertandingan. Baik, Pak Hendro, Ya. Pengakuan yang tadi kita dengarkan dari whistleblower yang ditutupi identitasnya, apa tanggapan Anda? Kalau kita melihat bahwa ada satu proses penyidikan yang telah kita lakukan terkait